Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mendalami subtema yang ke-8, Gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan manusia. Setelah mempelajari subtema ini, anak-anak diharapkan mampu yang pertama menjelaskan berbagai macam simbol dalam berkomunikasi. Yang kedua, anak-anak mampu menjelaskan bahwa gereja sebagai sarana keselamatan. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan sakramen sebagai sarana komunikasi dengan Tuhan untuk mendapatkan keselamatan. Sebelumnya, supaya anak punya pemahaman tentang subtema ini, Bapak akan membacakan sedikit soal pemikiran dasar. Apakah kita pada saat berdoa atau berkomunikasi dengan Tuhan merasa melihat secara langsung kehadiran Tuhan di hadapan kita? Meskipun kita tidak dapat melihat secara langsung kehadiran Tuhan, namun kita bisa merasakan kehadirannya. Ya, Tuhan hadir melalui tanda-tanda yang bisa kita rasakan dengan hati dan nurani kita. Allah tidak secara tiba-tiba hadir di hadapan kita secara fisik, melainkan melalui tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Allah itu ada dan berkarya. Walaupun tidak secara kasat mata Ia hadir, namun kehadirannya tetap dan senantiasa menyelamatkan kita. Penyelamatan Allah kepada manusia melalui tanda-tanda dan juga sarana-sarana yang ada di dunia ini. Karya Allah kepada umat manusia di dunia juga dilakukannya melalui gerejanya. Dengan demikian, gereja menjadi tanda dan sarana penyelamatan oleh Allah. Gereja hadir untuk melaksanakan tugas perutusan yang telah diterima oleh para rasul dari Yesus. Tugas perutusan tersebut merupakan tugas untuk melanjutkan karya Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Dengan demikian, gereja berperan untuk membawa umat semakin berkenan kepada Yesus dan tetap setia kepada Yesus. Gereja menjadi sarana bagi umat untuk dapat menjalin komunikasi yang semakin dekat dan erat dengan Allah. Dalam gereja, sabda dan tindakan Yesus dinyatakan dan diwujudkan. Sabda dan tindakan Yesus yang dikerjakan di dalam gereja dinyatakan dalam sakramen-sakramen. Sakramen adalah tanda dan sarana yang kelihatan yang diadakan oleh Yesus untuk menyatakan dan menyampaikan rahmat. Dengan sakramen itu, Yesus memberitahu kita bahwa Ia masih selalu hadir, berbicara dan bertindak untuk menyelamatkan kita. Sakramen adalah tanda dan sarana kehadiran Allah yang menyelamatkan. Gereja disebut sebagai tanda dan sarana kehadiran Yesus yang menyelamatkan, maka Yesus dapat disebut sakramen Yesus Kristus atau sakramen dasar, karena di dalam gereja Yesus Kristus meletakkan dasar penyelamatan umat manusia, yakni persatuan manusia dengan Allah dan kesatuan seluruh umat manusia. Dalam Katekismus Gereja Katolik 776 dinyatakan bahwa sebagai sakramen gereja adalah alat Kristus. Gereja di dalam tangan Tuhan adalah alat penyelamatan semua orang, sakramen keselamatan bagi semua orang, yang oleh Kristus menyatakan cinta Allah kepada manusia sekaligus melaksanakannya. Baik, kita memiliki sedikit gambaran terkait dengan sub pokok bahasan ini. Bapak akan menyampaikan sedikit cerita yang berjudul Upacara Tedak Siten. Tujuannya adalah anak-anak mampu memahami simbol-simbol yang disampaikan melalui cerita
ini. Anak-anak diharapkan untuk menyimak. Upacara siten merupakan budaya warisan leluhur masyarakat Jawa untuk bayi yang berusia sekitar 7 atau 8 bulan. Tedak siten dikenal juga sebagai upacara turun tanah. Tedak berarti turun dan siten berasal dari kata siti yang berarti tanah. Upacara tedak siten ini dilakukan sebagai rangkaian acara yang bertujuan agar si kecil tumbuh menjadi anak yang mandiri. Bagi para leluhur, adat budaya ini dilakukan sebagai penghormatan kepada bumi tempat si kecil mulai belajar menginjakkan kakinya ke tanah. Dalam istilah Jawa disebut tedak siten. Upacara ini juga diiringi oleh doa-doa dari orang tua dan sesepuh sebagai pengharapan agar kelak si kecil bisa sukses dalam menjalani kehidupannya. Prosesi tedak siten dimulai di pagi hari dengan serangkaian makanan tradisional untuk selamatan. Makanan tradisional tersebut berupa jadah atau tetel 7 warna. Jadah ini menjadi simbol kehidupan bagi si kecil, sedangkan warna-warni yang diaplikasikan menggambarkan jalan hidup yang harus dilalui si bayi kelak. Penyusunan jadah ini dimulai dari warna hitam hingga ke putih sebagai simbol bahwa masalah yang berat nantinya ada jalan keluar atau titik terang. Makanan tradisional lainnya yang disediakan untuk acara tedak siten ini berupa tumpeng dan perlengkapannya serta ayam utuh. Adapun kegiatan dalam upacara tedak siten adalah sebagai berikut. Setelah acara selamatan dengan mengumpulkan para undangan, rangkaian acara tedak siten dilanjutkan dengan prosesi menapakkan kaki si kecil di atas jadah 7 warna. Selanjutnya adalah prosesi naik tangga. Tangga tradisional yang dibuat dari tebu jenis Arjuna dengan dihiasi kertas warna-warni melambangkan harapan agar si bayi memiliki sifat kesatria si Arjuna atau tokoh pewayangan yang dikenal bertanggung jawab dan tangguh. Dalam bahasa Jawa, tebu merupakan kependekan dari anteping kalbu yang bermakna kemantapan hati. Prosesi selanjutnya adalah si kecil dimasukkan ke dalam kurungan ayam yang telah dihias dengan kertas berwarna-warni. Prosesi ini menyimbolkan bahwa kelak si kecil akan dihadapkan pada berbagai macam jenis pekerjaan. Kemudian dilanjutkan dengan si kecil dihadapkan dengan beberapa barang untuk dipilih, seperti cincin atau uang, alat tulis, kapas, cermin, buku, pensil, dan lainnya. Kemudian dibiarkan mengambil salah satu dari barang tersebut. Barang yang dipilihnya merupakan gambaran hobi dan masa depannya kelak. Selanjutnya, Bunda menebarkan beras kuning, beras yang dicampur dengan parutan kunir yang telah dicampur dengan uang logam untuk diperebutkan oleh undangan anak-anak. Dimaksudkan agar si kecil memiliki sifat dermawan. Yang keenam, rangkaian prosesi tedak siten diakhiri dengan memandikan si kecil dengan air bunga setaman, lalu dipakaikan baju baru. Prosesi pemakaian baju baru ini pun dengan menyediakan 7 baju, yang pada akhirnya baju ke-7 yang akan dia pakai. Hal ini menyimbolkan pengharapan agar si kecil selalu sehat, membawa nama harum bagi keluarga, hidup layak, makmur, dan berguna bagi lingkungannya. Demikian upacara atau ritual adat Jawa untuk si bayi di acara tedak siten ini. Semoga bisa memperluas pengetahuan tentang nilai-nilai luhur budaya leluhur bagi para generasi penerus. Anak-anak, setelah kita mendengarkan dan menyimak cerita tadi, ada beberapa pertanyaan terkait dengan cerita ini. Yang pertama, mengapa ungkapan dapat diwujudkan dalam simbol? Yang kedua, simbol apa saja
yang dapat dipakai untuk menjelaskan tentang keselamatan. 3. Apa saja makna simbol-simbol dalam upacara tidak siten? Yang keempat, bagaimana gereja menjadi simbol atau sarana keselamatan? Untuk menjawab pertanyaan nomor 4 ini, berikut ini akan disuguhkan bacaan dari Lumen Gentium artikel 1 dan 9. Untuk Lumen Gentium artikel yang pertama, diharapkan anak untuk mendengar dan menyimaknya baik-baik. Terang para bangsalah Kristus itu. Maka konsili suci ini juga yang terhimpun dalam Roh Kudus ingin sekali menerangi semua orang dengan cahaya Kristus yang bersinar pada wajah gereja dengan mewartakan Injil kepada semua makhluk. Namun gereja itu dalam Kristus bagaikan sakramen, yakni tanda dan sarana persatuan mesra dengan Allah dan kesatuan seluruh umat manusia. Maka dari itu, menganut ajaran konsili-konsili sebelum ini, gereja bermaksud menyatakan dengan lebih cermat kepada umatnya yang beriman dan kepada seluruh dunia, manakah hakikat dan perutusannya bagi semua orang. Keadaan zaman sekarang lebih mendesak gereja untuk menunaikan tugas itu, yakni supaya semua orang yang dewasa ini tergabungkan secara lebih erat berkat berbagai hubungan sosial, teknis, dan budaya, memperoleh kesatuan sepenuhnya dalam Kristus. Untuk Lumen Gentium artikel 9, Bapak minta supaya anak-anak membacakannya sendiri karena kutipannya agak panjang. Bapak akan mengarahkan anak-anak untuk melihat beberapa pertanyaan terkait dengan bacaan dari dokumen Lumen Gentium artikel yang pertama dan 9 ini. Pertama, bagaimana gereja menjadi simbol atau sarana keselamatan? Yang kedua, kalimat mana yang menunjukkan gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan? 3. Berdasarkan dua artikel tersebut, apa tugas gereja bagi umat manusia? Yang keempat, bagaimana cara gereja menyalurkan berkat keselamatan kepada umat? Sebagai peneguhan, Bapak akan menyampaikan melalui rangkuman singkat ini. Yang pertama, kehadiran Tuhan yang menyelamatkan menjadi suatu kebutuhan mutlak bagi manusia. Namun demikian, dalam karya penyelamatannya, Tuhan tidak serta-merta hadir secara fisik dalam menyelamatkan manusia sekarang ini. Allah hadir dalam kehidupan manusia melalui tanda-tanda atau simbol-simbol, seperti dalam upacara tedak siten. Penyelamatan Allah kepada manusia melalui tanda-tanda dan sarana-sarana yang ada di dunia ini, bagi kita orang Katolik, gereja diyakini sebagai tanda dan sarana bagi Allah untuk melaksanakan karya penyelamatannya kepada manusia. Gereja hadir untuk melaksanakan tugas perutusan yang telah diterima oleh para rasul dari Yesus. Tugas perutusan tersebut merupakan tugas untuk melanjutkan karya Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Dengan demikian, gereja berperan untuk membawa umat semakin berperan kepada Yesus dan tetap setia kepada Yesus. Yesus yang telah wafat dan bangkit tidak lagi hadir secara langsung kepada setiap orang. Wajah dan kehadiran Yesus nampak dalam wajah dan kehadiran gereja di tengah masyarakat. Gerejalah yang menjadi sarana bagi umat untuk dapat menjalin komunikasi yang semakin dekat dan erat dengan Allah. Yang ketiga, gereja merupakan sakramen. Sakramen adalah tanda dan sarana keselamatan Allah bagi manusia. Gereja itu adalah Kristus, bagaikan sakramen yakni tanda dan sarana persatuan mesra dengan Allah dan kesatuan seluruh umat manusia. Yang terakhir, gereja menyalurkan rahmat keselamatan melalui 7 sakramen, yaitu sakramen baptis, penguatan ekaristi, dan pengurapan orang sakit, imamat dan perkawinan. Pertanyaan pertama, ini ada beberapa pertanyaan. Anak-anak diharapkan untuk menjawab pertanyaan ini. Selamat mengerjakan.